Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indrawati Saliha, NIM 2431405001111147, nomor absen 29, kelas N2P, Program Studi Administrasi Bisnis 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur sistem penyimpanan dokumen untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Dokumen Bisnis. Nah, di sini saya bertugas sebagai asisten arsiparis Departemen Keuangan dari PT Tertib Arsip Indonesia. Nah, saya melakukan pengelolaan arsip ini secara digital dengan sistem penyimpanan dokumen berdasarkan masalah dan juga berdasarkan tanggal. Alasan dari penggabungan kedua sistem ini adalah karena dokumen keuangan itu sifatnya periodik atau terjadi secara berkala, dan dokumen keuangan ini juga selalu berhubungan dengan waktu. Jadi dengan sistem ini saya dapat menyimpan dan juga mencari dokumen berdasarkan pengelompokan folder dan juga urutan tanggal masuk atau keluarnya dokumen. Nah, untuk alur penyimpanan dokumennya sendiri itu ada 8 tahapan seperti yang ada pada layar. Yang pertama ada pembuatan atau penerimaan dokumen, lalu yang kedua ada klasifikasi dokumen, yang ketiga ada pencatatan dan pengodean dokumen, yang keempat pengamanan dan penggunaan dokumen, yang kelima evaluasi masa retensi dokumen, yang keempat pemindahan ke arsip inaktif, dan ketujuh ada masa tunggu dokumen, dan yang kedelapan ada pemusnahan dokumen. Nah, untuk informasi yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada video setelah ini. Yang pertama, kita masuk ke folder keuangan di Google Drive perusahaan PT Tertib Arsip Indonesia. Lalu sekarang kami menerima email yang berisikan lampiran dokumen revisi anggaran dari Departemen Marketing. Langsung saja dokumennya diunduh ke sistem internal Google Drive perusahaan berdasarkan perihal dokumen. Nah, misalkan saja ini kan dokumennya revisi anggaran yang merupakan subfolder dari folder anggaran. Maka dokumen ini dimasukkan ke dalam folder anggaran. Nah, kalau sudah disimpan, kita cek di Google Drive apakah sudah tersimpan di dokumen di folder revisi anggaran atau belum, dan ternyata sudah. Tapi di sini namanya tuh masih belum sesuai dengan format perusahaan ya. Nah, di sini kita akan mengganti nama tersebut sesuai dengan format yang berlaku di perusahaan ini. Selanjutnya kita beralih sementara ke spreadsheet dokumen keluar masuk perusahaan. Jadi spreadsheet ini dibuat untuk mempermudah penamaan dan juga pengodean dokumen. Untuk kolomnya sendiri itu ada beberapa kolom ya. Ada dokumen masuk keluar, lalu ada tanggal dokumen, cabang 1, cabang 2, lalu ada nama bersangkutan, kode, dan juga petugas penanggung jawab. Untuk revisi anggaran ini kan didapatkan dari penerimaan email dari manajemen marketing. Jadi dokumennya merupakan dokumen masuk. Di cabang 1 itu kita pilih anggaran dengan kode AG. Untuk tanggalnya kita pilih di tanggal 6 April 2025. Cabang 2-nya revisi anggaran dengan kode 214 dengan nama bersangkutan tim marketing. Lalu kalau sudah, kita gabungkan semuanya tadi ke kolom kode ya. 2025 bulan 4 tanggal 6 garis miring anggaran atau AG 214 revisi anggaran garis miring dari divisi marketing. Selanjutnya kita pilih petugas bertanggung jawabnya. Nah, kalau sudah, kita copy kode yang telah kita buat tadi, lalu kita masuk kembali ke Google Drive revisi anggaran. Nah, terus kita bisa langsung merename-nya dengan kode yang telah kita buat tadi. Tinggal di copy lalu di paste. Ketik OK.
Untuk keamanan data sensitif, akses dokumen dibatasi hanya kepada saya. Lalu apabila ada pihak terkait yang memerlukan, akses dokumen akan diberikan dan juga diedit kembali. Yang selanjutnya, apabila terdapat kasus temu kembali, seperti misalkan manajer Departemen Keuangan meminta bukti potong pajak dari PT Saplis di tanggal 6 April 2025, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah masuk kembali ke spreadsheet dan cari tanggalnya, yaitu tanggal 6 April 2025. Lalu agar lebih spesifik, cari nama bersangkutannya yakni PT Saplis di bagian nama bersangkutan. Nah, apabila sudah ketemu, maka kita bisa langsung copy saja kodenya dan kembali ke Google Drive. Dan kita bisa cari dokumennya melalui fitur search bar di Google Drive dan kita bisa paste kode yang telah kita copy tadi. Lalu untuk dokumen-dokumen, kita perlu cek berkala terkait masa retensinya. Ketentuan masa aktif untuk dokumen keuangan ialah 10 tahun untuk dokumen perpajakan dan 5 tahun untuk dokumen lainnya. Nah, di sini ada nih dokumen perpajakan dari 2015, maka dokumen tersebut bisa dipindahkan ke folder inaktif. Lalu, ada juga dokumen selain dokumen perpajakan dari 2020, maka dokumen tersebut bisa dipindahkan juga ke folder inaktif. Nah, setelah dokumen menjadi inaktif selama sesuai kebijakan, dokumen dapat dimusnahkan sesuai regulasi yang berlaku. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.